Assalamualaikum. Salam. Gimana? Apakah bisa kita mulai pelajaran salat dalam bahasa Indonesia? Sebelumnya antum coba rapikan dulu tempat duduknya. Ataupun kalau ada sampah di bawah, di kiri kanan, mohon dibersihkan dulu. Ingat kebersihan itu, kerapian itu sebagian dari iman dan juga sampah kita. Kalau ruangannya tidak bersih, gimana kita bakalan fresh dalam belajar? Apa? Udah nggak apa-apa, nanti bapak beliin celana baru. Nah udah, coba antum siapkan, karena berhubung teman-teman yang nggak ada, antum sendiri yang siapkan. Coba. Istaid, tafakur, berdoa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'an. Amin. Nah sekarang, kemarin kan kita sudah baca surat Al-Zalzalah. Sekarang coba antum baca surat Al-Fil beserta artinya. Jadi ayatnya dulu, suratnya dulu dibaca, kemudian selesai baca surat baru artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa rasala 'alaihim tayran ababil taramihim bi hijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dan tanah liat yang terbakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ular. Sadaqallahul azim. Nanti selesai baca Quran itu baca aja alhamdulillah. Enggak pakai sadaqallahul azim. Nah, jadi kalau kita baca, kita pahami makna atau arti dari surat Al-Fil ini berhubungan erat dengan sejarah pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat itu bertepatan dengan datangnya pasukan dari Raja Abraha mengepung Ka'bah dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Karena peristiwa tersebut merupakan ide dari Raja Abraha, karena dia cemburu, ada kecemburuan di sana. Karena Raja Abraha sudah berusaha berjuang membuat gereja yang luar biasa megahnya, yang kalau kita lihat dari segi keseniannya luar biasa dibandingkan Ka'bah. Tapi kenapa Ka'bah yang hanya sekotak, satu petak itu aja, nggak jauh bandingnya, kalau dalam segi bentuknya jauh indahnya gereja dibandingkan Ka'bah, tapi mengapa orang-orang ke Ka'bah? Nah, di sana datangnya kecemburuan seorang Raja Abraha, merasa sakit hati dan ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, kemudian Raja Abraha berangkat bersama pasukannya. Kita baca ayat pertama ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Kita baca ayat kedua.
alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Jadi itu tadi tipu daya yang dimaksud gereja itu tadi. Mereka membuat gereja yang luar biasa mewahnya dengan tujuan untuk mengalahkan Ka'bah. Tarmihim bihijaratim fi sijil, yang melempari mereka, dan dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Nah, pada saat itu pasukan Raja Abraha telah hampir memasuki wilayah Ka'bah dengan dipimpin oleh gajah-gajah yang besar, 9 gajah yang besar yang siap untuk menghancurkan. Namun mereka melihat dari kejauhan ada burung-burung yang berbondong-bondong, sehingga langit Mekah kelihatan gelap dan kelam karena burung tersebut. Kemudian taramihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Kemudian lama-kelamaan burung itu mendekati pasukan Raja Abraha. Mendekati pasukan Raja Abraha dan menjatuhkan batu-batu atau kerikil dari tanah liat dari neraka tadi. Kemudian waja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Dari batu yang dijatuhkan tadi, pasukan Raja Abraha bersama Raja Abraha beserta gajah-gajah yang luar biasa perkasa tadi hancur, berlubang seperti dimakan ulat. Tidak ada yang satupun yang selamat. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita ini tadi yaitu kesombongan tidak ada apa-apanya dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang nyata, tidak bisa kita tandingi. Seperti apapun hebat kita, pejabatkah kita, menterikah kita, bahkan presiden pun kita sekalian tidak akan bisa mengalahkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak Bapak sekalian, mungkin sedikit dari Bapak motivasi pada pagi hari ini. Jadilah kita orang yang apa adanya, dalam artian kita tidak sombong terhadap segala sesuatu. Allah memberikan kepada kita kekuasaan, sedikit kekuasaan, kita syukuri kekuasaan kita tadi. Seperti membaca zikrullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Itu juga merupakan langkah atau cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan mendapat hikmah di balik membaca kalimat tersebut. Apa hikmahnya? Saya kutip dari buku hadis riwayat Muslim Al-Bukhari. Dikatakan, barang siapa membacakan subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali pagi dan petang, maka insya Allah antum yang membacanya akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau apa tidak antum dihapus dosanya oleh Allah? Mau kan? Mungkin sedikit dari Bapak. Kemudian kita masuk kepada pelajaran kita pada hari ini. Coba antum buka bukunya, ambil bukunya dulu. Coba antum ambil bukunya. Nah, sudah antum ambil bukunya? Sudah. Coba buka
halaman 122. Oh iya, sebelumnya Bapak bacakan dulu KD kita pada pertemuan kali ini ya. Pada pertemuan kali ini KD kita yaitu mensyukuri berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Indikatornya bersikap toleransi atas berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai toleransi. Nah, pengen Bapak singgung dulu sebelum memasuki poin intinya. Apa itu toleransi? Kemarin kan sudah kita bahas. Coba antum bicara. Jelaskan. Toleransi itu sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai, terus sikap peduli. Peduli, terus Itu ya bisa ya, Pak. toleransi seperti apa yang dimaksud? Peduli seperti apa yang dimaksud dalam toleransi tersebut? Misalnya saya sedang membeli makanan, ada nenek-nenek tua datang, nenek itu sangat kelaparan. Ya, Jadi saya kan sebenarnya saya yang seharusnya duluan mengambil makanan daripada nenek itu. ya, Tapi karena rasa peduli saya, rasa toleransi saya tinggi, jadi saya menyuruh nenek tersebut yang mengambil terlebih dahulu. gitu. Nah, jadi saya jelaskan. Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerar. Tulisannya TOLERARE. Tolerar. Yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Kemudian toleransi tersebut juga bisa kita artikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar seperti bukannya bersikap sabar, menahan diri seperti yang antum bilang tadi, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Memiliki perbedaan dengan orang-orang yang berbeda pendapat. Contohnya apa? Toleransi. Contohnya saja antum sedang bermotor, tiba-tiba sampai di persimpangan kena macet antum. Tiba-tiba ada ambulan yang lewat. Apakah antum harus menyerobot lurus? Enggak. Apakah antum berkelahi dulu? Enggak. Bertengkar dengan ambulan tersebut supaya antum lebih duluan sampainya Enggak. ke tujuan? Kenapa? Di situ ada kesabaran yang pertama. Nah, lewat kesabaran tadi ada namanya toleransi. Antum sabar, mendahulukan orang-orang yang penting. Walaupun tujuan antum berbeda-beda. Tujuan ambulan tadi ke rumah sakit, antum tujuannya ke sekolah. Nah, itu contoh kecilnya dalam sikap toleransi. Apalagi di Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, agama, ya kan? Kalau tidak kita hidup di Indonesia, tidak kenal dengan kata toleransi, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekacauan di mana-mana. Wah, kata si A ini betul, kata si B ini betul.
si A maunya ini, si B maunya ini, ya kacau lah jadinya kan. Nah, jadi sikap toleransi ini sangat penting dalam kehidupan manusia, apalagi kita di Indonesia. Kemudian coba antum baca. Ada bukunya? Tidak ada. Biar Bapak simak aja dulu ya. Kemudian kita masuk poin pertama, itu toleransi dalam keragaman agama. Keragaman agama. Kebebasan beragama dapat kita lihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Dengan adanya jaminan kemerdekaan beragama tersebut, masyarakat di Indonesia bebas memeluk agama dan keyakinannya sendiri. Seperti antum, orang Islam beribadah ke masjid, melaksanakan sholat, menyembah Tuhan yang Maha Esa. Siapa Tuhan antum? Allah. Jadi bebas. Tidak ada yang namanya paksaan. Antum Islam, tiba-tiba datang orang Kristen, dipaksa antum masuk Kristen. Hei, kamu sini. Kamu agamanya apa? Islam, Pak. Kamu keluar dari Islam. Kalau tidak, kamu kayak saya bacot. Itu nggak ada di Indonesia seperti itu. Karena Indonesia sudah mengatur, ya, sudah diatur oleh undang-undang yang merupakan kekuatan suatu bangsa. Itu diatur dalam pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agamanya. Ya. Kemudian sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti yang pertama, tidak menghina agama yang diyakini orang lain. Seperti tadi, antum Islam, orang lain Kristen, jadi antum tidak boleh menghina agama saudara antum, tetangga antum. Misalnya tetangga antum Kristen, antum Islam, tetangga antum yang Kristen itu otomatis dia menyembah berhala. Dia tuh menghina mereka, kamu ngapain nyembah berhala? Emang itu Tuhanmu, Tuhan yang bisa mengasih kamu ini itu. Nah, jadi nggak boleh. Untukmu agamamu, untukku apa suratnya? Makafirun. Coba baca. La'an lakum tuflihun. Nah, apa artinya? Untukmu agamamu, Untukku agamaku. Jadi sudah jelas, kalau bagi orang Islam sudah jelas dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kemudian poin yang B, tidak melaksanakan agama, tidak memaksakan agama kepada orang lain, seperti yang sudah saya bilang tadi. Di agama itu tidak bisa kita paksakan, karena kalaupun kita paksakan, di hatinya belum tentu berpikiran seperti itu, belum meyakini, jadi percuma. Ya. Kemudian yang ketiga, menghormati agama yang diyakini orang lain. Walaupun antum Islam, di Indonesia mayoritas Islam, antum harus bersikap menghargai, menghormati agama orang lain. Kemudian beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, ini adalah poin yang sangat penting bagi kita, apalagi kita orang Islam. Beribadahlah dengan sesuai ajaran yang agama kita anut, agama kita ajarkan. Islam mengajarkan kita beribadah dengan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, karena tetangga kita misalnya orang Kristen, sholatnya sekali seminggu ke gereja,
Jadi kita malas dan mengganti sholat kita dengan satu kali seminggu, yaitu hari Jumat. Itu nggak boleh. Itu namanya bid'ah, mengada-ada. Hari Minggu nah. Ya, pokoknya orang Kristen sholatnya sekali seminggu. Kalau orang Islam hari besarnya hari Jumat. Jadi ada, saya temukan sebagian orang-orang sholatnya diganti dengan hari Jumat saja. Itu salah ya. Jadi antum tidak ada di sini yang seperti itu kan? Jawab, ada enggak? Enggak. Tidak. Syukurlah, alhamdulillah. Itu tadi beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Kemudian memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Ini sangat penting. Karena nanti kalau antum terjadi kesalahpahaman, antum melarang tetangga antum yang tadi Kristen, melarang mereka untuk beribadah, itu nggak boleh. Kemudian menjaga kerukunan antar umat beragama, internal antar umat beragama. Tunggu, ini buku bapak seperti ini pula nih. Umat beragama dengan pemerintah. Jadi walaupun kita beragama, kita juga harus menghormati pemerintah, ya. Karena kita hidup di Indonesia ini ada apa? Tak lepas dari aturan pemerintah, tak lepas dari dukungan pemerintah. Jadi mentang-mentang kalian kuat agamanya, nanti aturan pemerintah antum lawan. Tidak ya. Itu gunanya Pancasila. Yang sudah dituliskan dalam sila-silanya ada 5. Coba antum sebutkan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan dan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin yang persatuan, poin yang keberapa? 3. Ketiga, persatuan Indonesia. Indonesia. Jadi Indonesia ini bersatu. Tanpa adanya satu kesatuan, Indonesia ini tidak akan ada namanya Indonesia. Dulu namanya Nusantara. Berkat dari persatuan tadi, merdekalah Indonesia. Sehingga sekarang kita merasakan negara kita Indonesia. Nah, yang kedua, toleransi dalam keragaman suku dan ras. Toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia itu sendiri, kita lihat sama-sama terdiri atas beragam suku dan ras, yang mana tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri-ciri khas yang berbeda dengan suku bangsa lain. Ciri-ciri suku dan bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut dengan ras. Jadi setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu tercipta keragaman ras dan budaya. Terhadap keragaman yang ada, kita harus saling menghormati dan mengembangkan sikap toleran. Mengapa demikian? Kalau kita lihat pada negara tetangga kita, walaupun jauh ya, negara yang sekarang lagi terjadi kecemburuan sosial, terjadi peperangan antara ras kulit hitam dan ras kulit putih, seperti yang terjadi di Amerika Serikat saat ini. Tidak hilangnya sikap toleran membuat mereka bergaduhan. Itu
yang terjadi sekarang di Amerika. Sikap toleran dalam keragaman suku dan ras ini dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku, baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan seperti yang terkandung dalam sila ketiga tadi, Pancasila, Persatuan Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda agama, walaupun kita berbeda ras, budaya, kita tetap satu. Makanya Indonesia membuat bahasa kesatuan adalah bahasa Indonesia. Itu merupakan suatu bentuk toleransi agar nantinya tidak terjadi kekacauan yang mana perbedaan ras atau perbedaan suku bangsa tadi mengatakan ini bahasa asli Indonesia, ini bahasa asli Indonesia. Jadi bentuklah satu kesatuan yaitu bahasa Indonesia. Kita masuk ke poin yang ketiga, toleran dalam keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Sekarang kita harus menjaga kebudayaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita sendiri, nenek moyang kita yang sudah meninggal itu. Seperti apa peninggalan budaya? Antum tinggal di mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat, Indonesia. Sumatera Barat itu budaya yang paling kental dianut oleh masyarakatnya apa? Beralih. Minangkabau. Ada. Itu merupakan budaya dari nenek moyang, turun temurun. Itu yang harus kita lestarikan, ya. Kemudian tunggu ya sebentar. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ada yang antum tanyakan? Ada. Tidak ada? Tidak ada. Ada apa tidak? Tidak ada. Serius tidak ada? Iya, Pak. Oke, baiklah. Kalau tidak ada, kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Bukan. Coba untuk menyimpulkan pelajaran yang saya sampaikan tadi. Apa kesimpulan yang dapat antum ambil? Kesimpulan yang bisa saya ambil dari semua yang Bapak ceritakan tadi, yaitu negara Indonesia tidak akan bisa menjadi satu tanpa adanya rasa toleransi dan rasa peduli. Tanpa adanya rasa toleransi, bangsa Indonesia mungkin tidak bisa berdiri. Karena suatu bangsa itu bisa berdiri karena adanya persatuan, karena adanya rasa toleran dan peduli tadi. Itu. Kenapa toleransi itu sangat penting dalam kehidupan manusia? Karena kalau tidak adanya toleransi dan kepedulian, mungkin saja semua rakyat-rakyat yang ada di Indonesia ini
mungkin antar suku, antar golongan lah, atau apa namanya itu mungkin akan bertengkar atau membuat keributan, kekacauan di Indonesia. Tuh, bagus ya, tepuk tangan. Nah, mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk yang akan datang kita masuk kepada toleransi, macam-macam toleransi di masyarakat. Ya, itu banyak poin yang harus kita bahas di minggu depan. Sebelum saya tutup, coba untuk membuka, ambil buku catatannya, karena saya berikan tugas di rumah pada antum. Nah, yang pertama, coba tuliskan sikap toleransi yang Anda lakukan di dalam lingkungan sekolah. Nah, yang kedua, coba berikan contoh sikap yang tidak mencerminkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Karena sudah saya jelaskan, mudah-mudahan antum mengerti dan paham. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa berkah dan manfaat untuk saya dan antum juga. Ya. Untuk itu marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa yasrun. Wastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.